Penyanyi Bosas Iga Mawarni punya kebiasaan unik dalam mendidik Rajasa Satria Tama Arifin, anak semata wayangnya. Ia membiasakan berkomunikasi dengan anak umur 4 tahun itu dengan cara mendendangkan apa yang ingin disampaikannya. Ini dilakukan Iga karena ia melihat talenta anaknya bernyanyi sudah terlihat sejak kecil. Hal itu diceritakan Iga di sela-sela acara peringatan Hari Musik Indonesia Selasa kemarin di Piano Cafe kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebagai ibu, selain terus melakukan tugas sebagai seorang dokter, presenter maupun penyiar, membuatnya tidak terus hanyut memikirkan kegagalan rumah tangganya. Kemarin ketika cek dan dicek berkunjung ke rumahnya di Bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Lula pun bercerita tentang kehidupannya setelah menjanda. Capeknya sih kalau lagi sakit aja kali ya, karena takut, bingung gitu, semua keputusan dipegang sendiri. Tapi selebihnya sih alhamdulillah lah, kalau buat saya sih kan sambil dia tambah gede, tambah hari, kita juga belajar ingat dia juga belajar ingat kita. Kalau lagi udah gini nih, capek kayak apa juga hilang lah capeknya ya. Saya sih alhamdulillah suka aja. Belakangan None Jakarta tahun 1990 ini malah tampak lebih sibuk. Selain sebagai presenter, model iklan, penyiar radio, dokter cantik ini ikut mendirikan klinik narkoba dan adiksi. Meski demikian, Lula juga tidak menutup diri untuk membicarakan kembali rencananya ke depan, khususnya untuk kembali membangun rumah tangga. Ya kalau tanya saya deket apa nggak sama orang, adalah yang saya deket sama orang. Tapi belum siap kali ya. Publikasi, waduh jangan dulu kali, malah belum saatnya. Tapi begitu secepatnya saya ngerasa bahwa ini jalan saya. Dengan Kayla, semua orang yang berusaha mendekati saya sebetulnya juga mereka akan juga berpikiran bahwa harus mendekati Kayla. Tapi kan nggak semua juga Kayla bisa dekat sama mereka. Nggak banyak sih, sebetulnya ada beberapa orang yang kayaknya memang niat terus berusaha mendekati Kayla. Ya kita lihat aja ke depannya gimana. Dian Sastro kembali menunjukkan keahliannya. Kita akan simak wawancaranya setelah mericak yang satu ini. Dian Sastro dapat peran baru dalam film terbarunya Banyu Biru. Dia berpasangan dengan peraih Citra Tora Sudiro. Ada adegan ciumannya pula. Artis terkenal Dian Sastrowardoyo kembali mendapat peran yang menantang naluri aktingnya. Setelah mendapat peran sebagai wanita karir berusia 20 tahun dalam film Ungu Violet, kini mahasiswi filsafat Universitas Indonesia itu kembali berakting sebagai wanita dewasa dalam film terbarunya Banyu Biru. Dalam film ini Dian berpasangan dengan Tora Sudiro, aktor pemenang Piala Citra 2004 untuk kategori pemeran utama pria terbaik lewat film Arisan. Dian maupun Tora mengaku dalam film ini banyak sekali tantangan akting yang harus mereka hadapi. Bahkan keduanya sempat terlibat 3 kali adegan berciuman. Hari Senin kemarin di acara premier film Banyu Biru di Studio 21 Planet Hollywood, Jakarta, Dian mengaku sudah tidak segrogi dulu saat melakonkan adegan ciuman itu. Tapi nggak segrogi dulu ya, nggak tahu, kayak gue kenal Tora dari dulu sih, gue manggil Tora tuh kakak Katora gitu. Aneh sih Mengayomi kali. kalau ada dengan cinta tuh ciumannya tuh cuman gitu, kelihatan jelas. Kalau ini kan emang cuma asal nempel aja gitu. Niat penyanyi dangdut Iis Dahlia menutup aurat sebagaimana muslimah yang sesungguhnya belum bisa dipenuhi. Iis bahkan belum berani memastikan kapan dia bisa menjalani itu. Iis mengungkapkan itu kepada tim cek dan dicek di sela-sela syuting video klip terbarunya di Auditorium RRI Jakarta Pusat kemarin siang. Ibu dua anak yang sudah bergelar hajah ini mengatakan menutup aurat adalah cita-citanya sebagai muslimah. Hanya saja dia tidak ingin main-main dengan itu. Dia berjanji akan menutup aurat sepenuhnya manakala dia sudah yakin akan menjalani selamanya. Sekarang Iis bilang dia tengah membenahi hatinya, ibadahnya dan tingkah lakunya. Sebagai seorang muslim saya tentunya pengen menutup aurat saya gitu, tapi saya juga nggak mau yang nantinya main-main gitu, dalam artian nanti ditutup nanti dibuka, itu kayaknya mempermainkan. Allah bilang lu kalau mau nutup nutup gitu kan ya, tapi aku nanti kalau udah siap banget, kalau udah aku maunya ketutup itu akan tertutup selamanya, nggak mau buka tutup gitu. Nah untuk proses kesana itu kan butuh waktu, butuh
gue tuh bener-bener siap banget gitu loh untuk itu. Kalau belum siap aku nggak mau maksa dan sekarang ini aku rasanya masih belum siap. Aku masih mau bilang, apa namanya, mau membenahin, iniku dulu deh semua perilaku aku, sholat aku dibenerin gitu. Hal-hal yang menjadi kewajiban aku dulu dibenerin gitu. Nanti aurat menyusul, insya Allah aku juga pengen. Iga Mawarni selalu memanfaatkan lagu setiap kali beraktivitas dengan anaknya. Kita akan simak pemirsa setelah mericek yang satu ini. Bermacam cara dilakukan oleh seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Iga Mawarni misalnya, penyanyi Bosas itu memanfaatkan lagu-lagu setiap kali beraktivitas dengan anaknya. Antu bakau menjaga Penyanyi Bosas Iga Mawarni punya kebiasaan unik dalam mendidik Rajasa Satria Tama Arifin, anak semata wayangnya. Ia membiasakan berkomunikasi dengan anak umur 4 tahun itu dengan cara mendendangkan apa yang ingin disampaikannya. Ini dilakukan Iga karena ia melihat talenta anaknya bernyanyi sudah terlihat sejak kecil. Hal itu diceritakan Iga di sela-sela acara peringatan Hari Musik Indonesia Selasa kemarin di Piano Cafe kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kepada Cek dan Dicek, Iga juga memberikan contoh bagaimana ia melakukan komunikasi tersebut. Iga mengaku cukup menikmati gaya hidup yang kini ia jalani. Dia hidup bahagia dengan Charles Rubian Arifin, suaminya dan anak mereka. Kehadiran anak menurut Iga dijadikannya sebagai alat menyempurnakan dirinya sebagai seorang ibu. Sambil berjalan dia mencari cara-cara berkomunikasi yang mudah dan menarik bagi anaknya. Yang dia temukan cukup unik yaitu berkomunikasi lewat lagu. Nyanyi apa gitu, binatangnya ini binatang apa, kita nyanyi di situ. Ngarang aja kadang-kadang kalau nggak ada lagu yang stoknya yang kita tahu gitu, ngarang aja di situ, ntar nyambung sendiri, kayak ngejam gitu loh. Kalau di jazz tuh kayak ngejam, padahal nggak nyambung, tapi di situ kita ngobrol, ntar dia ngarang sendiri kata-katanya, iya semutnya nakal, ini itu dengan lagu gitu. Jadi di situ komunikasi yang enak bisa berjalan. Nah, di situ juga aku masukin unsur-unsurnya gitu, misalnya nggak boleh nakal, nggak boleh ini ya dari gitu-gituan gitu. Meski mengaku tidak banyak pengalaman dan kadang menemukan kesulitan mengurusi anak, wanita kelahiran Bogor 24 Juli 1973 ini menegaskan pentingnya kebersamaan antara ibu dan anak. Iga bahkan tidak pernah memakai jasa babysitter dan hingga usia anaknya 3 tahun, Iga selalu menghabiskan waktu sesering mungkin untuk bersama anaknya. Ini untuk menumbuhkan kebersamaan. Setelah Rajasa menginjak usia 4 tahun dan mulai masuk sekolah, Iga memberikan waktu luang agar anaknya bisa berinteraksi dengan orang lain. Membangun komunikasi yang baik dengan anaknya pastilah dengan harapan kelak anaknya tidak merasa punya jarak. Dia ingin kelak kalau anaknya punya masalah, dirinya lah yang dijadikan tempat mengadu. Alhamdulillah beruntungnya saya bisa menyusui dia 2 tahun. Saya menemani dia hampir setiap hari. Jadi hal sekecil apapun yang dia sampaikan, yang orang lain nggak ngerti, aku lebih ngerti. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi aku berharap aku nggak ngerasa rugi gitu kan, menyisakan waktu kemarin sama dia. Paling tidak pada saat nanti dia udah sekolah, dia tahu harus kemana dia kalau punya masalah. Karena aku nggak mau punya anak, tapi anakku nanti nggak mau ngobrol sama ibunya. Meski sejak kecil Iga memanfaatkan menyanyi sebagai alat berkomunikasi dengan anaknya, penyanyi yang pernah berduet dengan Peter F. Gonta ini tidak akan memaksa anaknya menjadi penyanyi kelak. Ya itu pilihan hidup lah. Dari kecil juga aku nggak pengen ngedidik dia masuk ke musik. Tapi kalau ya suatu saat memang jelas terlihat bakatnya di musik, pasti sebagai orang tua aku akan maksimal membantu dia. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Dicek kembali dipercaya sebagai media partner program Indonesian Idol yang kedua. Segera dapatkan formulir pendaftarannya dan juga informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Dicek edisi terbaru. Atau hubungi nomor hotline RCTI di 021 530 3550 530 3540.
Saat ini audisi tengah berlangsung di kota Yogyakarta. Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja cek dan dicek undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan cek dan dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.